Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah pengajian tadabbur Al-Quran Yayasan Rumah Quran Semarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sekalian ditakdir kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis yang mulia, majelis yang di dalamnya dibacakan kalam-kalam Allah, dipelajari firman-firman Allah, dan ini majelis yang disifati oleh baginda Rasulullah SAW, khairukum. Jadi kata Nabi sebaik-baik kalian. Artinya apa? Bahwa kita ini sebetulnya manusia-manusia pilihan. Jadi manusia terbaik itu kan berarti manusia pilihan. Cirinya apa? Man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang mau belajar Al-Quran dan juga ada yang mengajarkan Al-Quran. Jadi dua sifat ini ada di majelis kita. Artinya bahwa saat ini kita menjadi manusia pilihan Allah, menjadi orang-orang terpilih. Insya Allah mudah-mudahan keterpilihan kita menghantarkan ke surga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan tafsir, masih pada surat Al-Baqarah, sekarang ayat yang ke-113. Kami mengingatkan bahwa ini sudah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan yang istimewa, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mensifati syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab, bulan kemarin itu bulannya Allah. Bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut sebagai bulannya Rasulullah? Karena di bulan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan satu kado istimewa khusus buat beliau. Hadiah istimewanya apa? Allah turunkan satu ayat yang menginformasikan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kata Allah, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kepada Rasulullah. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban itu disifati sebagai bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena sholawat itu bagian dari yang diperintahkan Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi sebelum kajian kita lanjut, kita mungkin bersholawat dulu untuk membaca sholawat tibil qulub bersama-sama untuk mendapatkan tadi, karena Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, itu bulan Sya'ban wa syahrul Ramadan, dan kata Rasulullah syahrul Ramadan itu syahrul ummati, bulannya umatku, bulan kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kata para ulama, man fariha bidukhulur Ramadan haramallahu jazaduh 'alan nar. Barang siapa yang bergembira atas hadirnya bulan suci Ramadan, maka insyaallah akan diharamkan untuk terjilat oleh panasnya api neraka. Maka mudah-mudahan kita sekalian masuk Ramadan dengan penuh kegembiraan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 113. Bapak Ibu, bahwa di ayat 113 ini masih kaitannya erat atau munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-111, ayat yang ke-112. Itu sangat erat. Dan ayat ini turun itu berkaitan dengan klaim-klaimnya orang-orang Yahudi, klaim-klaimnya orang-orang Nasrani, dan juga klaim-klaimnya orang-orang yang punya keyakinan apapun. Sebetulnya mereka pasti akan mengatakan bahwa agamanya, keyakinannya itu yang paling baik, yang paling benar. Itu sudah pasti. Ayat ini settingan kondisi gambarannya itu ketika ada orang-orang Nasrani dari Bani Najran dan juga ada pemuka-pemuka orang-orang Yahudi itu sedang berkumpul bersama Rasulullah SAW. Sedang bersama Rasulullah SAW, mereka mengatakan bahwasanya agama mereka lah yang paling benar. Di sini disampaikan wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab. Ini menarik kita kaji, karena tadi bahwa mereka di dalam meyakini keyakinannya itu pasti mengatakan bahwa agamanya, keyakinannya mereka itulah yang paling benar. Sebagaimana ayat yang sebelumnya 111, mereka mengatakan la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, orang Nasrani. Itu klaimnya mereka. Sama dengan ayat ini, orang Yahudi mengatakan bahwasanya laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya orang Nasrani itu tidak punya pegangan apapun, tidak punya satu argumentasi yang kuat dalam masalah Tuhan, ketuhanan, atau yang dianggap Tuhan. Karena apa?
Karena orang Nasrani itu dianggap oleh orang Yahudi bahwasanya Isa alaihissalatu wassalam menurut orang Yahudi itu adalah anak dari perzinahan. Ini klaim yang ekstrimnya ekstrim kiri. Jadi sangat-sangat ekstrim sampai mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak zina. Makanya ketika anak zina, apapun yang dibawanya itu pasti akan menjadi salah. Apapun yang disampaikan, apalagi klaimnya orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa itu adalah bagian dari Tuhan. Maka ini adalah sesuatu bantahan atau klaimnya orang Yahudi mengatakan bahwasanya laisatin nasoro ala syai'. Orang-orang Nasrani itu tidak punya pegangan yang kuat. Sebaliknya waqalatin nasoro, orang-orang Nasrani itu mengatakan bahwasanya laisatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi pun tidak punya pegangan. Karena apa? Karena mereka itu tidak mengikuti dari Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Jadi orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Yahudi tidak mengikuti Isa karena orang Yahudi mengatakan Isa itu tidak layak untuk diikuti. Sementara orang-orang Yahudi mengatakan Nasrani itu juga sesat karena mereka tidak mengikuti Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam yang dianggap suci oleh orang-orang Yahudi, yang dianggap sebagai panutannya orang-orang Yahudi. Ini mereka ini klaim-klaimnya akhirnya menjadikan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bantah-bantahan. Jadi bantah-bantahan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di dalam menjelaskan ayat ini. Jadi asbabun nuzulnya ayat tadi, suasana orang Yahudi, orang Nasrani yang sedang berkumpul dengan Rasulullah yang membahas tentang agamanya. Mereka mengatakan laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Makanya kemudian Quran itu menjadi penengah. Quran itu menjadi ayat-ayat yang menjembatani dua kelompok besar ini. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini perintahnya Allah kepada Rasulullah, perintahnya Allah kepada kita, bahwasanya wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian semua, Nabi Muhammad, para sahabat dan pengikutnya, dijadikan apa? Ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Jadi wasit, wasato itu wasit. Umat yang meluruskan fakta sejarah dengan benar, dengan sesuai data dan faktanya. Umat yang senantiasa dalam koridor yang benar, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan fakta dan data. Ini tidak mudah. Karena apa? Jadi wasit itu biasanya dari kanan itu disalahkan, dari kiri juga disalahkan, dari kubu ini disalahkan, dari kubu ini juga disalahkan, bahkan oleh penonton pun disalahkan. Ini wasit. Makanya wasit itu punya peran yang sangat berat dan vital. Dan ini dibebankan kepada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi wasit itu punya keilmuan sekian banyak atas apa-apa yang kita wasiti. Misalnya kita jadi wasit sepak bola, nggak boleh kemudian tidak punya ilmu dan pengalaman tentang sepak bola. Pasti akan salah di dalam memberikan penghukuman atau memberikan satu keputusan. Kita menjadi wasit apapun, itu misalnya kita kemarin pemilu,
Kalau wasitnya nggak punya ilmu, itu bisa diombang-ambingkan, bisa digeret sana kemari. Karena apa? Karena ilmu menjadi basic seseorang itu menjadi wasit. Kalau pemain barangkali tidak usah jelimet tentang ilmunya, tidak apa-apa. Apalagi penonton cuma hore-hore. Tapi wasit wajib punya ilmu. Artinya apa? Dalam hal ini kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diamanai sekian miliar manusia, yang diamanai alam semesta ini untuk dikelola, maka wajib bagi kita tidak boleh santai-santai, wajib bil ilmi, dengan ilmu. Karena apa? Tanpa ilmu kita tidak bisa mengelola sekian amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amanat yang besar. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu, supaya kalian semua syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi atas manusia. Ini kan berat sekali. Jadi sekali lagi pilihan kita menjadi umat Islam, menjadi umat Rasulullah bukan pilihan yang sederhana, tapi punya konsekuensi tanggung jawab yang besar. Karena apa? Kita harus punya basic keilmuan dalam segala bidang, karena kita diamanai sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai wakilnya Allah di muka bumi. Maka sekali lagi kita tidak boleh kemudian abai terhadap ilmu, apalagi abai terhadap Al-Qur'anul Karim. Nah, di antara umat Islam yang menjadi wasit atas peradaban-peradaban besar, misalnya tadi klaim antara Yahudi dan Nasrani tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Yang Isa mengatakan bahwa, yang Nasrani atau Kristen mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Ini klaim ekstrim kanan. Sementara Yahudi mengatakan bahwasanya Isa itu anak haram, anak zina. Ini klaim yang juga kebablasan. Klaim kiri yang kebablasan. Satu mengatakan bahwa ini anak Tuhan, satunya bertentangan dengan itu, bahwa Isa itu adalah anak zina. Maka Quran itu kemudian turun untuk memberikan satu penjelasan fakta yang benar, bahwasanya Isa itu adalah ibnu Maryam. Isa itu adalah anaknya Maryam yang memang ditakdir oleh Allah lahir tanpa seorang bapak. Jadi bukan karena anak zina yang dibuai oleh laki-laki lain kemudian gak bertanggung jawab, kemudian dianggap tidak punya bapak, tidak. Tapi memang Maryam itu perempuan yang suci dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak lahir sampai beliau hamil dan melahirkan. Itu dijaga betul oleh Allah. Gak pernah keluar dari mihrabnya, gak pernah kemudian cari makan atau bekerja, gak pernah. Itu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Maryam ini itu kan putranya atau putrinya yang disebut di dalam Al-Quran Imran. Jadi ada Pak Imran itu punya istri. Ketika istrinya ini hamil, ini beliau bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni nazartu laka ma fi batni muharraran." Ini luar biasa. Seorang ibu perempuan yang lagi hamil itu punya nazar. Nazar itu di atas cita-cita, di atas keinginan. Kalau keinginan gak kelakon gak apa-apa. Kalau keinginan gak dilaksanakan gak apa-apa. Tapi ini nazar. Nazar adalah keinginan yang kalau tidak dilakukan maka terkena kafarat, wajib bayar kafarat. Nazarnya apa? Inni nazartu laka ma fi batni. Sesungguhnya aku bernazar apa yang ada dalam perutku ini, kata istri Imran.
Muharraran, ya Allah jadikanlah muharrir. Ini nazar yang spektakuler. Apa itu muharrir? Ibnu Katsir menjelaskan muharrir adalah li khidmati baitikal muqaddas, orang yang mengabdi di Baitul Maqdis atau Bethlehem, tanah atau tempat suci, tempat ibadah. Jadi seorang perempuan yang lagi hamil, nazarnya, ya Allah jadikanlah, kalau bahasa sekarang, jadikanlah anakku ini jadi pengurus masjid, orang yang rumah masjid, rumah Allah. Ini kan nazar yang luar biasa. Kalau ibu-ibu sekarang, ibu-ibu yang lagi hamil itu mudangnya, ya Allah anakku jadi presiden, anakku jadi dokter, anakku jadi tentara, macam-macam. Itu urusan-urusan dunia. Ini ada perempuan lagi hamil, nazarnya anaknya supaya lihidmati baitikal muqaddas, atau bahasa Qur'annya adalah orang yang muharrir. Jadi tadi bahasanya Quran, ini nanti ada beliau mengatakan iz qalat imra'atu inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Maka kemudian diterima nazarnya itu. Ringkas cerita, kemudian melahirkan istrinya Imran itu. Ternyata yang dilahirkan itu seorang perempuan. Sempat rodo gelo, kecewa. Karena apa? Biasanya yang khidmah, yang mengabdi di Baitul Maqdis itu seorang laki-laki. Tapi karena ini sudah dinazarkan, akhirnya meskipun yang dilahirkan ini adalah perempuan, samaituha Maryam, kemudian dinamai Maryam. Sejak kecil ini kemudian dititipkan Maryam, bayi kecil ini, pada pamannya, yaitu Nabi Zakaria. Jadi dititipkan Nabi Zakaria yang mengelola Baitul Lahim atau Bethlehem atau Baitul Maqdis. Itu sejak kecil sudah berada di Baitul Maqdis, tempat suci. Artinya apa? Artinya memang Maryam ini tidak berinteraksi dengan dunia luar. Jadi memang dijaga betul oleh Allah. Sehingga apa? Klaim-klaimnya orang Yahudi yang mengatakan bahwa Maryam berbuat zina itu sebetulnya klaim yang fatal, yang salah. Karena fakta dari kecil itu dijaga oleh Allah. Nggak pernah keluar dari mihrab, nggak pernah bekerja. Bahkan makanannya pun pamannya, yaitu Nabi Zakaria, setiap kali masuk ke kamarnya Maryam, itu di kamarnya sudah tersedia makanan tidak kurang-kurang, buah-buahan tidak kurang-kurang. Itu direkam di dalam Al-Quran, izdakhala 'alaiha Zakariyal mihrab. Ketika Nabi Zakaria itu masuk ke mihrab kamarnya Maryam, izdakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa, sudah ditemui rizkinya. Qala ya Maryam anna laki hadza, kemudian tanya, wahai Maryam, ini dari mana? Kok makanan sebegitu banyak tidak pernah kurang? Kata Maryam, qala hadza izqalat imra izdakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza, qalat huwa min 'indillah. Kata Maryam, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah dicepake oleh Allah, siapkan oleh Allah. Maryam itu tidak usah susah. Jadi dijaga oleh Allah. Salah satu penjagaannya, setiap kali Maryam itu butuh makanan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dalam bahasa kitab hikam itu namanya makom tajrid. Jadi makom, kelas-kelas manusia itu ada makom kasbi, makom yang memang kita harus usaha. Kalau nggak usaha, nggak obah, nggak mamah katanya. Itu namanya makom kasbi, makomnya kita. Kalau nggak bekerja nggak dapat apa-apa. Ada lagi makom yang namanya makom tajrid, makom yang sudah dicukupkan semua kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh sempurna dari makom tajrid adalah Maryam yang sejak kecil itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Maryam ini
penjagaannya Allah luar biasa, sehingga apa? Ketika orang-orang Yahudi mengatakan, mengklaim bahwasanya Maryam ini adalah pezina dan anaknya yaitu Isa adalah anak zina, langsung dibantah oleh Quran bahwa klaim itu jelas salah. Pun demikian ketika orang Nasrani yang mengklaim bahwasanya karena Maryam dan anaknya yaitu Isa sejak kecil, itu kalau bahasa kita anak rumahan, gak pernah keluar, bahkan makan pun gak pernah terlihat oleh orang lain, saking priayinya Maryam dan Nabiullah Isa. Makanya kemudian orang-orang yang mengikuti beliau-beliau ini akhirnya jadi salah paham. Oh, ini orang gak butuh makan, orang ini dogdeng luar biasa. Karena tidak pernah kelihatan makan, akhirnya disifati sebagai bagian dari Tuhan. Makanya ketika Allah membantah klaimnya orang Nasrani yang mengatakan bahwa Maryam dan Isa itu adalah bagian dari Tuhan, itu Quran hanya memberikan satu argumentasi yang sangat mudah. Kana yakulanit to'am, jangan dianggap sebagai Tuhan. Karena apa? Karena yakulanit to'am, mereka berdua, Maryam dan anaknya yaitu Isa, masih membutuhkan makanan. Jadi bantahan Allah itu ya sangat-sangat sederhana, logis dan mudah untuk dinalar. Wong orang masih butuh makan kok disifati sebagai Tuhan. Artinya apa? Kalau dia tidak makan ya lemes, kalau dia tidak makan ya meninggal. Artinya sesuatu yang masih butuh materi yang lain, masih butuh makhluk yang lain. Kalau orang atau makhluk masih membutuhkan makhluk yang lain, maka tidaklah elok, tidaklah pantas disifati sebagai sifat Tuhan. Makanya kemudian Quran hanya menggambarkan bahwasanya Isa bin Maryam, Isa itu adalah anaknya Maryam. Isa itu adalah Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah presisi, sudah tepat. Jadi meluruskan fakta-fakta sejarah, klaim-klaim tadi bahwasanya Quran ini betul-betul menjadi penengah atas satu peradaban, yang satu mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Tuhan, yang satunya lagi mengatakan Isa ini adalah anak zina. Quran datang meluruskan dengan sebenar-benarnya bahwa Isa adalah memang utusan Allah. Isa itu adalah ibnu Maryam. Maka Allah tegaskan, jangankan Isa yang tidak punya bapak, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam pun diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Itu pun bisa. Apalagi hanya Isa yang sudah ada ibunya meskipun tanpa bapak. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Makanya kalau di dalam ayat yang ke-113 ini, klaim-klaim yang mengatakan bahwa laisat wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai', bahwasanya orang Yahudi mengatakan bahwa Nasrani sesat karena tidak mengikuti Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam sebagaimana orang-orang Yahudi. Orang Yahudi pun mengatakan, orang Nasrani pun mengatakan bahwasanya orang Yahudi sesat karena menganggap Isa itu sebagai anak zina. Maka Quran pun datang dengan meluruskan bahwasanya dalam ajaran Quran, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu tidak membeda-bedakan antara nabi. Dari sejak Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, tidak ada satupun yang dibeda-bedakan di dalam Islam. Semuanya diimani. Makanya dalam akhir surat Al-Baqarah itu ada kalimat yang luar biasa. Akhir surat Al-Baqarah ini
dalam sebuah hadis, ini hadiah Allah kepada Rasulullah SAW. Kita bisa lihat biar melihat ayatnya, akhir dari surat Al-Baqarah yang kita ini pasti hafal karena sering kita baca. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Nah, ini akidah kita. Akidahnya Islam tidak membeda-bedakan nabi. Tidak seperti tadi orang Yahudi membeda-bedakan, mengeliminir kenabiannya Nabiullah Isa. Orang Nasrani mengeliminir kenabiannya Nabiullah Musa. Tapi Islam datang meyakini semua. Bahkan itu menjadi rukun iman. Jadi rukun iman itu kan ada 6. Satu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Iman kepada Rasul itu kata Quran, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak boleh membeda-bedakan, semua harus diimani. Dari Nabiullah Adam sampai dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, dan ditutup oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, saya kan ngikut umat Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad sebagai umat beliau, kemudian saya nggak mau ngikutin Nabi Isa, salah. Saya nggak percaya Nabi Isa, salah. Saya nggak percaya Nabi Musa, salah. Maka paketan ketika kita mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga harus mengimani bahwa Allah pernah menurunkan, mengutus para nabi dan para rasul. Jadi sekali lagi, akidahnya kita sebagai umatan wasaton, umat yang tengah-tengah itu tidak membeda-bedakan nabi dan rasul seperti Yahudi maupun Nasrani. Nah, ini klaim yang luar biasa, dan ini akidah yang luar biasa. Akidah yang memang tadi tidak membeda-bedakan nabi dan rasul, itu semuanya hakun, semuanya benar dengan syariat yang dibawa masing-masing. Tentu syariatnya beda-beda. Karena Quran mengatakan syir'atau wa minhaja. Setiap nabi rasul itu punya syariat, punya tata cara, punya hukum yang berbeda-beda. Nah, setelah kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai Khatamul Anbiya, penutup para nabi, maka kita semuanya mengikuti ajaran, tata cara, hukum, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Syariatnya Rasulullah itu penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Tapi kita tidak boleh kemudian mengabaikan, meninggalkan, bahkan menganggap bahwasannya nabi-nabi dulu itu sesat, kitab-kitab dulu itu kemudian tidak benar, tidak bisa. Karena apa akidahnya kita, la nufarriqu baina ahadim bir rusuli. La nufarriqu, tidak boleh membeda-bedakan baina ahadin, di antara salah seorang mir rusuli, dari rasul-rasul Allah. Tidak boleh dibeda-bedakan. Ini akidah, cara atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi pada ayat tadi, wahum yajlunal kitab. Padahal mereka itu sejatinya membaca kitab. Yang Nasrani yang membaca Injil, yang Yahudi juga membaca Tauratnya Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi kenapa mereka itu kemudian klaim-klaimnya itu klaim-klaim yang sangat kelompok, sangat-sangat mengedepankan su'ubiyah, golongan-golongannya. Padahal tadi
Di antara apa yang disampaikan oleh kitab-kitab itu adalah menjelaskan tentang para nabi yang membawa syariatnya masing-masing, dan juga membawa informasi tentang nabi yang terakhir, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi suubiyahnya, tentang ego sektoralnya, ego tentang agama dan keyakinannya ini sangat-sangat kental. Makanya disinggung oleh Allah, kenapa kalian itu padu, kenapa kalian itu berseteru. Wahum yatlunal kitab, padahal kalian itu membaca kitab. Artinya apa? Andai kata mereka itu membaca kitabnya benar, membaca kitabnya itu tidak diselewengkan, pasti Yahudi pun menghormati Nasrani tentang yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Yang Nasrani pun pasti akan menghormati orang Yahudi, karena Yahudi itu mengikuti ajarannya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Jadi ini disampaikan oleh Allah. Wong yo maca kitab koyo ora akur. Wong maca kitab koyo kemudian bantah-bantah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan satu argumentasi, la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Jangan beda-bedakan. Semuanya itu adalah nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Kadzalika begitu juga qala alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak punya ilmu, yaitu apa? Orang-orang kafir Mekah ketika ayat ini turun juga mengklaim bahwasanya Muhammad ini tidak punya pegangan, Muhammad ini enggak benar, Muhammad ini orang gila dan lain sebagainya. Mithla qaulihim, seperti ucapannya orang-orang Yahudi Nasrani. Ya, sama sebetulnya orang-orang tadi yang punya keyakinan apapun pasti menganggapnya keyakinannya mereka itu yang paling benar. Keyakinan mereka yang paling benar, agama mereka yang bisa mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat 111, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Tapi dibantah oleh Allah. Allah mengatakan tilka amanihum, mereka ini hanya amani angan-angan belaka, omong kosong saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, ini demokrasinya Allah Subhanahu wa taala. Oke lah kalau kalian itu mengklaim agamanya yang paling benar. Oke, gak apa-apa kalau kalian meyakini bahwa agama keyakinanmu yang akan memasukkan ke dalam surga. Gak apa-apa. Itu adalah sebuah fitrah kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba datangkan, kata Allah, qul hatu burhanakum. Datangkan burhan. Datangkan argumentasi. Datangkan data dan faktanya. Datangkan ayatnya, argumentasinya. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar mengatakan bahwa Yahudi yang benar, oke, enggak apa-apa kata Allah. Nasrani yang benar, oke, enggak apa-apa. Atau kelompok-kelompok agama yang lain, enggak apa-apa kalian mengklaim agama keyakinannya masing-masing sebagai keyakinan yang paling benar. Tapi qul hatu burhanakum, datangkan satu burhan, satu logika yang paling mantap, yang paling mendasar, yang paling absolut, yang tidak bisa dibantahkan dengan argumentasi apapun. Dan tidak ada yang punya argumentasi yang paling kuat kecuali argumentasinya Al-Qur'anul Karim. Gak akan bisa membantah argumentasi Quran. Makanya Quran ini luar biasa. Logika yang menyehatkan akal kita ya Quran. Yang mencerdaskan kita ya Quran. Yang menjadikan kita ini rasanya jadi tidak terbebani oleh makhluk ya Quran. Jadi Quran ini betul-betul menyehatkan logika berpikir kita. Makanya dalam Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta
ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Kata Allah, ini sebuah rumus sosial. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina. Jadi tidak akan mereka munfakina, tercerabut dari akar keyakinannya, yaitu kekafirannya, baik kafir ahli kitab maupun kafir dari orang-orang yang musyrik atau menyekutukan Allah. Keyakinan mereka tidak akan tercerabut hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka itu al-bayyinah, burhan tadi, penjelasan logika berpikir yang absolut, yang mantap. Apa itu al-bayyinah? Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah, yaitu Rasul yang membacakan kitab, Rasul yang membacakan Al-Quranul Karim. Jadi Quran ini disifati sebagai al-bayyinah, yang logika berpikirnya tidak akan bisa dikalahkan oleh logika berpikir manapun. Nah, kalau kita nggak basic Quran, ini kalau kita disuguhkan logika, apalagi kita di dunia maya, kalau membaca tentang misalnya ketuhanan saja, itu sudah muncul opini logika yang luar biasa. Bahkan logikanya orang yang tidak bertuhan pun masuk akal. Kalau kita tidak lambari dengan logika Quran, itu bisa katut-katutan. Jadi logikanya orang yang tidak bertuhan pun masuk akal. Tapi masuk akalnya itu sifatnya hanya fata morgana. Tidak betul-betul menjadi logika yang paten, logika yang absolut. Misalnya orang-orang ateis mengatakan bahwa dunia ini ada tanpa ada yang mengadakan. Ini kan logika ngawur, tapi kadang-kadang roto-roto masuk akal. Tapi masuk akalnya ngawur tenan. Masa sesuatu yang ada tidak ada yang mengadakan? Itu logika bagaimana? Wong sudah kadung ada kok nggak ada yang mengadakan. Orang yang nggak baca kitab saja, misalnya para filsuf dulu, itu sampai kepada titik bahwasanya dunia ini tidak mungkin tidak ada yang mengadakan, pasti ada yang mengadakan. Meskipun mereka bahasanya filosof mengatakan bahwa yang mengadakan itu namanya causa prima misalnya. Kalau kita dulu kuliah itu biasanya dijelaskan tentang causa prima, sebab musabab. Wajibul wujud kalau dalam tauhidnya para ulama filsuf muslim. Jadi Tuhan itu disebut sebagai wajibil wujud, zat yang wajib wujudnya. Karena apa? Kalau nggak ada wujudnya, kemudian bagaimana mungkin bisa mewujudkan yang ada, yang sudah kadung ada ini. Makanya tadi logika-logika yang di luaran sana itu pasti akan terbantahkan dengan logika berpikirnya Al-Quran. Jadi ketika ayat dan Nabi Muhammad SAW itu berdakwah, itu pun sama, orang-orang kafir Quraisy mengatakan kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna mitsla qaulihim. Itu mereka pun mengatakan bahwa Muhammad ini nggak punya dasar, Muhammad ini juga nggak ada pegangannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memang demikian, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ayo tampilkan, berikan burhan, datanya. Makanya Quran sejak awal itu sudah nantang-nantang orang yang nggak percaya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibin, dan kalau kalian dalam keadaan ragu terhadap Al-Qur'an, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma nazzalna ala abdina,
ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hambaku yaitu Nabi Muhammad, faktu bisuratim mim mislih, maka datangkan satu surat yang semisal, yang sepadan dengan Quran. Faktu bisuratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalau kalian nggak mampu, silahkan bersekutu, ambil teman, panggil teman, siapa yang ahli dikumpulkan, membuat tim, buat satu surat yang menandingi Al-Quran. Itu sejak Quran awal diturunkan sudah memberikan satu argumen, memberikan satu tantangan kepada mereka yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Nyatanya pun tidak ada yang sanggup menandingi Al-Quran. Membuat satu ayat pun gak sanggup. Ini Quran saking luar biasanya. Tadi bukan hanya argumentasinya, tapi dari segi kebahasaannya, tulisannya juga Quran mempunyai satu kelebihan, keunggulan yang luar biasa, sehingga tidak gampang dan memang tidak bisa ditandingi. Ini. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wallahu, maka Allah Subhanahu wa taala yahkum bainahum, menghukumi kalian, bainahum, di antara apa yang kalian perdebatkan, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, apa yang kalian perselisihkan, apa yang kalian perdebatkan nanti akan dibuka oleh Allah dalam mahkamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam tafsir disebutkan kenapa Allah menangguhkan penghukumannya itu di akhirat. Karena Allah membiarkan biar kalian itu kemudian mencari satu kebenaran, karena kami sudah memberikan satu piranti untuk mencari kebenaran. Apa itu? Allah sudah kasih modal kita akal, pikiran, hati. Sehingga Allah tidak ngege, tidak mempercepat penghukumannya di dunia ini. Allah membiarkan. Jadi kata Allah, "Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun." Biarkan mereka debat-debat dulu. Mereka berargumen dulu. Mereka biar ramai dulu kata Allah. Nanti di akhirat tinggal kami menjelaskan siapa dan bagaimana yang sebenarnya. Karena apa? Karena sejatinya andai kata kita menggunakan akal pikiran dengan benar, hati yang benar, hati yang bersih, itu sebetulnya pasti akan sama presisi dan satu alur dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Nyatanya banyak para filosof tidak tahu Quran, tidak tahu Alkitab, tapi dengan kolbun dan pikiran yang jernih pasti mengatakan bahwa dunia ini tidak mungkin muncul dengan sendirinya, pasti ada yang mengadakan. Meskipun mereka kemudian di dalam mengenal Tuhan itu masih salah, memberikan istilah, ada yang kausa prima, ada yang asbabul wujud, ada yang sesuatu yang spektakuler dan lain sebagainya. Makanya karena mereka itu kemudian salah di dalam memberikan nama kepada Allah, Allah kemudian mengenalkan diri kepada kita. Nah, ini untungnya. Allah kemudian mengenalkan diri kepada kita, siapa Tuhan sebenarnya? Qul huwallahu, qul, katakan Allahu ahad. Allah itu Maha Esa. Jadi kalimat Allah itu sudah pengenalan Allah terhadap diri kita, sehingga kita di dalam memanggil Tuhan itu sudah gak usah repot-repot. Karena apa? Allah sudah memperkenalkan diri kepada kita. Ini beda dengan misalnya tadi orang-orang filsuf mengatakan bahwa kausa prima, asbabul wujud dan lain sebagainya. Nah, ini untungnya kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, itu untuk kajian pada siang hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau menambahkan atau ditanyakan untuk kita diskusi tentang ayat ini atau hal yang lain yang barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo silakan.